Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-11 ini kita masih bisa berada di tempat yang mulia ini, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih. Semoga semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala luruskan niatnya, jadikan niatnya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sebab keduanya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Dan bentuk sayang beliau adalah kalau ada hal yang bermanfaat pasti akan beliau tunjukkan. Sebaliknya kalau ada hal yang membahayakan pasti akan beliau peringatkan. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dalam kebaikan. Bapak Ibu hafizakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. 5 hal yang Islam dibangun di atasnya adalah yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat. Dalam hadis ini disebutkan haji lebih dulu, baru kemudian puasa Ramadan. Intinya 5 hal ini adalah rukun Islam. Di dalam hadis yang lain, yang dikenal dengan istilah hadis Jibril, karena hadis ini berisi tentang kisah di mana ada seorang laki-laki asing tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya tentang beberapa hal. Dan di antara pertanyaannya adalah, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah rukun Islam. Jadi kalau kita ditanya apa itu Islam, Islam itu engkau bersyahadat, engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, dan engkau berhaji jika engkau mampu. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab fenomenal beliau, Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada sebuah hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, di mana beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang suatu hal yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Ya, tentu ini tujuan kita semua, betul atau tidak? Ini pertanyaan penting banget. Karena pentingnya maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa tipsnya masuk surga dan biar gak masuk neraka?" Mendengar pertanyaan ini Nabi SAW mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Wahai Mu'ad, sungguh engkau bertanya sesuatu yang besar. Ini bukan perkara mudah, bukan perkara remeh, ini perkara besar. Wa innahu la yasirun liman yassarahullah.
Tapi ini mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Kemudian Nabi SAW menjawab, yang menyebabkan orang masuk surga dan jauh dari api neraka adalah rukun Islam. Kata Nabi SAW, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan jangan sekutukan dengan siapapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Rukun Islam laksanakan kalau kamu ingin masuk surga dan tidak masuk neraka. Maka dari hadis yang banyak ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya Islam itu ada rukunnya. Bapak Ibu kalau paham bahwa apa itu rukun, rukun itu adalah sesuatu yang tanpanya maka sesuatu itu tidak dianggap. Contohnya sholat, rukunnya rukuk misalnya. Kapan ada sholat nggak ada rukunnya, maka nggak disebut sholat. Rukun itu intinya. Rukun itu tiang utamanya. Bangunan kalau tidak ada tiang utamanya, maka roboh. Karenanya rukun itu di atasnya wajib. Kalau kewajiban dalam Islam banyak sekali. Berbakti kepada orang tua, wajib. Menghormati tamu, wajib. Baik kepada tetangga, wajib. Menafkahi istri, wajib. Tapi bukan rukun. Kalau rukun itu sesuatu yang sangat inti sekali. Kapan tidak dilakukan, fatal. Karenanya urusan rukun Islam ini bukan urusan remeh. Sulit. Kalau sampai ada orang yang meninggalkannya, apalagi meremehkannya, ini masalah penting sekali. Tapi sekali lagi, seperti yang Nabi SAW sampaikan, wa innahu la yasirun liman yassarahullah. Dia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Dan di antara rukun Islam adalah puasa. Bapak Ibu kalau ditanya, puasa gampang atau sulit? Anak kecil coba ya tanya. Puasa gampang atau sulit? Sulit atau gampang? Jangan-jangan ini nggak puasa. Bapak Ibu coba jawab. Puasa itu gampang atau sulit? Gampang bagi orang yang Allah mudahkan. Betul atau tidak? Ternyata banyak yang nggak puasa, betul? Kenapa nggak puasa? Karena kerja. Kenapa nggak puasa? Karena harus aktivitas dan lain-lain. Bapak Ibu hafizakumullah. Orang itu kalau dia muslim, kemudian dia balik, dia akil, dia mampu, tidak haid, tidak nifas, maka wajib puasa. Tapi kalau ternyata haid atau nifas, maka nggak wajib puasa. Kemudian di sana juga ada udzur, orang boleh nggak puasa. Kalau apa? Pertama kalau sakit. Yang kedua kalau safar, berpergian jauh. Yang ketiga kalau sudah sepuh, nggak mampu puasa. Yang keempat kalau menyusui atau hamil, maka nggak apa-apa nggak puasa. Selain itu harus puasa. Nah, bagaimana dengan orang yang beraktivitas berat, yang sering dikasih alasan menafkahi keluarga begitu? Cari nafkah. Cari nafkah itu wajib. Puasa itu rukun. Mana yang lebih wajib? Bahkan menafkahi keluarga itu menafkahi biar hidup, bukan menafkahi biar bisa nyicil mobil, biar bisa bangun rumah begitu. Itu yang wajib. Dan puasa Ramadan itu dari setahun cuma 1 bulan. Maka kalau sampai ada orang yang karena bekerja dia nggak puasa, maka yang ditinggalkan pekerjaannya, bukan puasanya. Saya nggak bisa puasa, kenapa? Karena bekerja. Kalau puasa saya berarti nggak kerja. Ya udah, kerjaannya ditinggalkan. Kenapa? Karena puasa itu rukun. Puasa itu wajib.
Allah yang wajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan perkara kalau diwajibkan karena saking pentingnya orang itu, kalau misalnya mau naik kereta, maka ada yang wajib dibawa. Apa itu? Tiket. Betul atau tidak? Wajib. Selainnya nggak wajib. Kenapa wajib? Karena saking pentingnya. Maka puasa, di Ramadan ini Allah wajibkan kepada kita puasa. Kenapa? Karena saking pentingnya. Jadi kalau sampai ada yang meninggalkan puasa karena selain alasan yang diperbolehkan, maka dia telah bermaksiat. Kejamaah fidukumullah, jangan kita lakukan seperti itu. Ustaz, saya puasa. Cuma saya dagang makanan untuk yang nggak puasa, begitu. Nah ini kadang-kadang ada ya Pak. Soalnya buka warung. Maka orang ini telah membantu saudaranya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka sebenarnya masalahnya itu mudah kalau kita paham puasa itulah rukun, gak boleh tinggalkan. Yang bekerja bisa diatur. Kapan kerjanya? Malam. Tapi kalau malam gak tarawih, tarawih itu sunnah. Gak wajib. Kalau memang harus bekerja malam atau kerjanya dibagi setengah hari. Yang dagang bagaimana? Dagang makanan. Yang biasa dagangnya pagi-pagi. Ya dagangnya berarti mendekati maghrib. Bisa diatur. Jangan sampai kita ini tawakalnya dengan kerjaan kita. Kalau nggak kerja saya dapat rezeki dari mana? Dari Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Bapak Ibu perhatikan, Allah katakan ayat ini ada di surat Tolak. Surat Tolak itu artinya apa? Surat cerai. Jadi orang kalau bertakwa kepada Allah walaupun masalahnya itu sebesar cerai, ada solusinya. Bahkan Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Artinya malah bukan dari sesuatu yang kelihatan. Bukan dari pekerjaannya. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya jamaah fidukumullah, kita sampaikan kepada orang-orang yang sulit berpuasa karena bekerja, sampaikan bahwasanya Ramadan cuma 1 bulan. Masih bisa digeser. Jangan malah Ramadannya yang digeser. Kerja beratnya yang diatur. Dagang juga demikian. Nah, tapi juga Islam menganjurkan kita untuk banyak bersedekah. Kenapa? Karena tentu di bulan Ramadan ini ada beberapa orang yang mungkin kelihatannya rizkinya berkurang. Kalau rizki itu nggak berkurang, maka kita diminta untuk membantu. Keluarkan zakat, keluarkan sedekah, keluarkan infak. Maka mari kita saling bantu-membantu dalam kebaikan dan jangan bantu-membantu dalam dosa dan juga permusuhan. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita bahwasanya Islam itu ada rukunnya. Yang mana rukun ini dengannya Islam seseorang berdiri. Adapun selainnya maka menjadi penyempurna dari keislaman seseorang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.